Halo Sobat Wido, kali ini saya Sofia Trianing. Kita kembali lagi pada podcast Nyali Wani dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Jonathan Markopoulou. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Jonathan Markopoulou ya. Betul. Saya panggil siapa nih? Panggil John boleh, Oke. Jonathan boleh. Oke, panggil John ya. Nah, Jonathan ini merupakan alumni dari Politeknik Imigrasi ya, tahun 2022. Tahun 2022 lulus. Oh, lulus. Terus langsung penempatan ke sini, ke Langsung Imigrasi penempatan Surabaya. Ke Imigrasi Surabaya. Iya. Boleh sedikit cerita gimana nih kesan pertama dapat SK langsung ke TPI Surabaya? Awal masuk sih kaget ya, dapat Surabaya, nggak ngira juga karena mungkin mikirnya pada saat itu teman-teman banyak asumsi kalau kita akan disebar jauh nih seluruh Indonesia. Ternyata puji Tuhan dapetnya Surabaya. Itu sempat dari TU dulu beberapa hari sampai akhirnya dapat SK untuk di TPI Juanda, di Bandara Juanda Terminal 2. Oke. Boleh sedikit cerita nggak? Kan saya dulu pernah ya di pelayanan itu ditanya, ada orang tuh nanya gini, Bu, itu ada tulisan TPI Surabaya, apa sih kepanjangannya? Bukan tempat pelelangan ikan kan? Ya bukan. Nanti habis dapat paspor, langsung dapat ikan nanti kalau pelelangan ikan. Bukan, itu adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, mungkin Sobat Mido di sini mungkin ada yang belum paham atau belum tahu apa sih sebenarnya tempat pemeriksaan imigrasi itu atau TPI itu apa sih? Oke, jadi TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi itu tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tempat perlintasan orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Itu ada banyak, bisa bandara, bisa pelabuhan, atau juga pos lintas batas, atau juga tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Tapi umumnya mungkin orang-orang taunya bandara internasional lah ya. Itu paling umum. Kalau di kita Bandara Juanda gitu ya? Bandara Juanda, betul. T2 atau T1? Internasional itu di Terminal 2. Oke, Terminal 2. Boleh sedikit cerita nggak, itu kalau di T2, itu kan kita kalau misal keluar negeri itu, kita kan bawa paspor. Nah, itu pertama kali bawa paspor, abis itu terus dicek dulu tuh, bawa paspor sama tiket nggak? Nah, itu imigrasi juga atau nggak? Yang depan banget ada tulisan departure itu. Oh, itu di check-in-nya maskapai dulu, check-in airlines. Biasanya prosedurnya dia check-in ke maskapai dulu, ke airlines. Setelah itu pemeriksaan barang bawaan, pemeriksaan oleh pengaman bandara atau biasa kita kenal AFSEC, Aviation Security, baru masuk ke imigrasi. Nanti di imigrasi yang dicek baru dokumen perjalanannya atau biasa kita sebut paspor. Oh, berarti kalau di imigrasi nggak ngecek barang-barang ya? Oh, kalau imigrasi beda ya. Baik, Sobat Wido, jangan salah ya. Kalau lagi di imigrasi, dia ke imigrasinya nggak ngecek barang-barang. Yang dicek itu adalah paspor sama visa mungkin ya? Ya, paspornya, visanya, pemegang paspornya juga. Oke, tiket kayak gitu juga diperiksa? Tiket juga kita periksa. Supaya kita mencocokkan bahwasannya benar orang ini terdaftar dalam daftar penumpang dari penerbangan tersebut. Gitu. Oke, ternyata memang harus diperiksa. Kenapa sih harus diperiksa itu? Kalau kenapa harus diperiksa? Ya. Kita itu petugas imigrasi di TPI khususnya itu diberikan amanah oleh undang-undang untuk melaksanakan pemeriksaan keimigrasian. Meliputi apa aja sih pemeriksaan keimigrasian itu di TPI atau mungkin kita khususnya di Bandara Juanda ya. Itu meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, kemudian pemeriksaan daftar pencegahan, itu untuk WNI, untuk WNA kita juga ada daftar cegah dan tangkal. Kemudian yang terakhir kita cek juga apakah orang ini terdaftar dalam maskapai yang dituliskan, maskapai yang diikutkan dia, gitu. Oh, gitu. Berarti misalnya nih, saya mau keluar negeri bawa paspor. Saya sudah punya paspor, sudah punya visa. Kan seharusnya saya aman-aman aja keluar negeri. Mungkin nggak saya kecantol, istilahnya kecantol, bukan kecantol sama petugasnya ya, diberhentikan, nggak boleh berangkat sampai imigrasi, mungkin nggak? Jadi gini, mungkin ini yang sering jadi pertanyaan masyarakat luas ya. Saya kan udah punya paspor. Iya, udah punya visa. Masih nggak boleh keluar negeri juga. Nah, jadi pemeriksaan kita ini terhadap dokumen perjalanan, kita mencocokkan betul atau tidaknya identitas diri pada paspor dengan pemegang paspor. Kemudian kita juga ada pemeriksaan terhadap keabsahan dari paspor tersebut. Dan yang terakhir kita juga cek apakah YBS atau penumpang tersebut masuk dalam
daftar pencegahan. Kalau Oh. semuanya sudah lolos, otomatis bisa berangkat ke negara tujuan. Oke. Itu semuanya, semua yang lewat itu pasti diperiksa, Pasti dong. baik WNI, WNA, presiden lewat juga Pasti diperiksa. diperiksa dong. Oh, diperiksa Pasti semua ada ya. pengecekannya. Oke, kalau untuk WNA yang datang itu biasanya apa aja yang diperiksa? Kalau WNA sedikit beda nih prosedurnya, khususnya di kedatangan ya. Kalau di kedatangan kita pertama cek keabsahan dari paspornya. Paspornya benar asli atau tidak, kemudian paspornya masih berlaku atau tidak. Berlaku ini dalam artian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Kalau sudah selesai pemeriksaan keabsahan paspor, selanjutnya kita menyocokkan data diri dalam paspor dengan si pemegang paspornya, dengan WNA-nya tersebut. Setelah sudah sesuai, kemudian langkah selanjutnya kita juga cek visanya. Apakah visanya sesuai dengan tujuan dari WNA tersebut, visanya juga sah dan masih berlaku. Kalau sudah selesai keabsahan paspor, identitas diri, visa, kemudian yang terakhir kita mengambil data biometrik. Itu ada sidik jari sama rekam wajah. Jadi kelihatan ya, nggak cuma paspornya, nanti mukanya cocok sama paspornya gitu ya, terekam semuanya ya. Betul. Jadi apa namanya, kita punya database-nya lengkap. Oke. Punya. Real nggak cuma dokumennya aja yang datang, tapi orangnya real datang, foto kita punya semuanya ya. Betul. Oke. Ini sekarang ganti nih, kalau WNI. Kalau pemeriksaan WNI ketika dia pulang kan tinggal pulang aja, tetap diperiksa juga? Pastinya tetap diperiksa. Kita petugas imigrasi itu melakukan pemeriksaan bukan hanya based on dia WNI yang mau berangkat atau mau pulang saja. Tetap ada pemeriksaan. Walaupun berdasarkan undang-undang, kita imigrasi itu tidak dapat menolak kedatangan WNI atau kepulangan WNI ke negaranya, ke Indonesia. Tapi tetap kita lakukan pemeriksaan apabila WNI tersebut yang bersangkutan terdaftar dalam termasuk dalam daftar cegah. Kita melakukan pendalaman singkat. Kita juga menghubungi instansi mana yang menerbitkan daftar cegah tersebut, dan kita tunggu sampai instansi tersebut datang ke bandara. Berarti emang dipastikan ya orang keluar dari Indonesia itu yang benar-benar clear, gak punya masalah. Dan di luar juga nggak berbuat masalah gitu. Harapan kita kan seperti itu ya, diperiksa. Betul. Ya. Terus ini ya, terkait misalnya ada disabilitas, itu pemeriksaannya gimana? Apakah sama kayak kita yang umum gitu, atau ada line khusus, atau mungkin ada pemeriksaan khusus? Oke. Untuk ini mungkin saya karena taunya di TPI Juanda, jadi saya jelaskan yang di TPI Juanda aja ya. Kalau di TPI Juanda kita itu punya line khusus untuk disabilitas, pemegang paspor diplomatik dan dinas, kemudian juga pemegang EBTC card, Asian Business Travel Card, dan juga biasanya lansia. Juga itu untuk kru juga bisa. Jadi ada line khususnya beda dengan penumpang biasa. Sehingga kalau memang misalnya ada disabilitas atau ada lansia, kita sediakan jalur khusus supaya mereka nggak ikut antrian yang panjang. Berarti ramah HAM juga ya di TPI Juanda. Betul. Ya, bagi Sobat Mido yang keluar negeri misalnya mau membawa orang yang sudah sepuh, sudah tua, pakai wheelchair, atau bawa anak bayi, nah bisa memanfaatkan layanan prioritas di counter prioritas. Biasanya ada tulisannya ya, tersendiri ya, ada jalur khusus. Oke, ternyata nanti ada jalur khusus untuk foreigner, untuk Indonesia, ada juga untuk kaum prioritas ya, yang betul. Tadi sudah disebutkan ya. Wow, menarik sekali, ternyata kantor imigrasi sudah sangat ramah HAM ya. Oke, apalagi ya, sangat ini ya, menarik juga ya. Kalau kita tahunya ya udah deh, melintas aja, berangkat, yang penting paspornya ada, visanya ada, udah berangkat lagi, udah gitu aja. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Betul, di bandara tuh biasanya kalau kita petugas imigrasi anggapnya kita petugas di TPI itu petugas yang lebih ke arah dinamis dan spontan, karena kejadiannya sebetulnya banyak dan nggak itu aja, nggak monoton. Jadi kita harus bisa respon sesuatu dengan cepat juga. Gitu. Kalau orang Indonesia kayak orang Indonesia tadi pulang, itu kan berarti gampang. Gimana kalau WNA mau pulang, gampang juga nggak pemeriksaannya? Berarti WNA keberangkatan dari Indonesia? Ya betul, dia mau pulang ke negaranya. Itu gimana? Lebih mudah apa enggak? Kalau ditanya lebih mudah atau enggak,
tetap sama pemeriksaannya, mungkin prosedurnya yang berbeda. Kalau WNA mau pulang, biasanya kita cek tetap keabsahan paspor, identitas diri, tapi selanjutnya kita cek izin tinggalnya masih berlaku atau tidak. Apakah WNA ini terdeteksi overstay atau tidak. Kalau memang tidak terdeteksi overstay dan juga tidak terdaftar dalam daftar cegah dan tangkal, berarti bisa lewat, bisa pulang ke negaranya, bisa berangkat dari Indonesia. Oke, menarik ini. Kalau overstay gimana penanganannya? Kalau di bandara? Overstay, kita menghitung dari berapa hari dia sudah lewat dari izin tinggalnya. Kan itu ada di sistem, ada juga kita print stikernya, jadi kita bisa lihat, kita bisa cek sudah berapa lama tinggal di Indonesia, seharusnya izin tinggalnya habis berlaku kapan. Jadi kita hitung. Untuk overstay dendanya itu Rp1.000.000 per harinya. Rp1.000.000 per hari? Betul. Wow. Nanti untuk... Bisa dikalikan aja, tinggal dikalikan ya. Dikali, misalnya overstay 3 hari berarti 3 dikali 1 juta, 3 juta. Nanti itu biayanya itu masuk dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena kita ada juga nanti buatkan resip dan juga resipnya itu kemudian kita storekan untuk dapat kode billing. Dan yang terbaru ini, baru-baru banget kita terapkan, kita ada namanya option. Itu terobosan terbaru dari TPI Juanda. Kita sedang dalam masa percobaan untuk overstay. Apa sih gunanya option ini? Option ini tuh jadi si WNA, si yang bersangkutan ini bisa cek apakah biaya overstay dia sudah terbayarkan ke negara atau belum. Nanti di dalam resipnya itu kode billing kita sertakan barcode. Jadi si WNA bisa cek, benar nggak sih di-storein sama petugasnya. Itu memudahkan kita untuk transparansi dengan masyarakat. Akuntabel ya. Betul. Bisa, jadi jadi kita nggak curiga sama petugasnya. Uang saya sudah dibayarin belum, jajan diemplang sama petugasnya. Enggak ya, berarti lewat barcode itu tadi kita bisa scan ya. Meskipun udah pulang, kita pulang ke Afrika atau ke Amerika, kita scan, klik, sudah muncul, ternyata sudah dibayarkan. Menarik sekali ya ini ya. Berarti tidak ada kecurigaan lagi apakah sudah terbayar atau belum ya. Nah, kalau untuk WNA-nya misalnya, saya nggak sanggup bayar, terus gimana kalau saya nggak sanggup bayar? Kalau kita bayar 50 juta, nggak sampai ya? Batasnya itu overstay 60 hari, jadi 60 juta. 60 juta. Lewat dari 60 hari itu dikenakan TAK atau tindakan administratif keimigrasian. Itu kita serahkan ke bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Sama halnya dengan kalau misalnya tidak mampu untuk bayar, kita sarankan untuk langsung menghadap ke kantor imigrasi. Nanti akan diselesaikan di kantor imigrasi. Tapi pastinya akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Berarti memang ada bidang lain ya. Mungkin nanti akan ada lagi sesi tentang penindakan dan keimigrasian nanti ya. Karena itu sudah bidang lain. Tapi untuk saat ini kurang lebihnya ketika ada overstay ada 2 pilihan. Kalau memang di bawah 60 hari itu bayar denda, tapi kalau memang di atas 60 hari nanti ada diserahkan ke bidang intelijen dan penindakan keimigrasian untuk nanti dilanjutkan apa tindakan yang selanjutnya harus dilakukan. Nah, nanti mungkin ada di podcast selanjutnya ya tentang penindakan itu ya. Terkait di WNA, kalau WNA itu banyak yang ini nggak sih melakukan, kan kita banyak yang melintas ya setelah pandemi. Kita sempat tutup kemarin, pandemi berapa tahun itu, 2 tahunan, terus 2022 ya mulai ada lagi penerbangan. Ada nggak sih case-case yang mungkin menarik gitu, atau bukan menarik sih ya, menyita perhatian? Mungkin penukaran dokumen atau dokumennya tidak sah atau cap palsu mungkin, atau mungkin nggak sih itu kertas itu dibalik-balik gitu. Kalau untuk WNA sejauh ini di Bandara Juanda mungkin yang unik hanya dia bilangnya tujuannya ke Indonesia untuk liburan tapi ternyata bekerja. Nah, itu sama juga kita serahkan pasti ke bidang intelijen dan penindakan. Itu nanti akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Tapi kalau untuk WNI mungkin agak unik ya. Kita sering temukan ada cap palsu atau bahkan ada juga halaman paspor yang palsu. Bisa tuh halaman paspor. Nah, itu juga kita. Kok bisa? Dia bikinnya di mana kita nggak ngerti, tapi paspornya halamannya dia buat buku sendiri jajan. Enggak ya?
Mungkin dia ada, kita nggak tahu gimana caranya, tapi yang pasti kreatif kita sebagai petugas imigrasi di TPI Juanda, kita bisa cek karena kita punya laboratorium forensik. Itu kita sudah ada teknologi yang mendukung untuk mengecek paspor ini benar paspor asli atau bukan, capnya benar asli atau bukan, dan juga halamannya benar asli atau bukan. Oh, gitu. Jadi emang iya sih. Kalau sekarang udah perkembangan teknologi yang sangat canggih ini, kita juga harus memanfaatkan teknologi ya. Karena orang-orang yang melakukan cybercrime atau orang-orang yang sudah memanfaatkan teknologi ya, nggak mungkin ya membuat kayak paspor palsu itu kan nggak mungkin tidak melibatkan teknologi. Jadi kita juga sudah sudah upgrade teknologi juga. Jadi dengan Lab 4 itu kita bisa membuktikan bahwa dokumen ini sah atau tidak gitu ya. Betul. Berarti misalnya ditemukan data yang tidak sah, si orang ini nggak jadi berangkat. Kalau memang dia keberangkatan, kita bisa menunda keberangkatannya. Paspornya kita sementara ambil, kita serahkan itu lagi ke bidang intelijen dan penindakan. Selanjutnya dilakukan pendalaman di sana. Tapi yang pasti kita di TPI Juanda, di tempat pemeriksaan imigrasi, kita bisa lakukan penundaan. Kalau misalnya di kedatangan, kan tadi kita udah bilang nih, kita nggak bisa nolak kedatangan warga negara Indonesia. Iya, betul. Tapi dalam kasus ini, apabila ada cap palsu dan juga mungkin paspor atau dokumen perjalanan palsu, kita tetap sama prosedurnya. Kita tarik paspornya, kita serahkan ke bidang intelijen dan penindakan, tapi bukan berarti warga negara tersebut nggak boleh masuk Indonesia, boleh. Tapi nanti akan diberikan waktu 3-5 hari untuk dia menghadap ke kantor imigrasi. Gitu. Memang dikasih waktu ya. Maksudnya kamu untuk menjelaskan, benar nggak sih? Kamu gimana? Atau mungkin bisa nanti ditelusuri lebih lanjut ya. Betul. Kok bisa sih sampai memiliki dokumen yang tidak sah gitu ya. Betul. Oke, untuk yang TPI ini barangkali ada. Nah, sebelum closing nih kita nih, kita kan sudah mulai ini ya, rame lagi ya. Barangkali mungkin ada tips dan trik bagi teman-teman Sobat Mido semua yang mau ke luar negeri. Mungkin ada tips and trik biar, kan banyak tuh yang takut nanti di imigrasi orang-orangnya galak-galak, bener gak sih? Coba dong dikasih tips and trik biar aman dan selamat lewat TPI Juanda, pemeriksaan imigrasinya. Teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri jangan takut kalau misalnya mau melintas di imigrasi. Selalu kan mindset orang-orang, imigrasi ini galak-galak, nanti ditanyain ini itu. Jangan takut. Sebelum berangkat, dilengkapi dulu berkasnya. Kalau memang mau liburan, berarti sudah dipastikan punya tiket pulang. Sudah dipastikan ke negara tujuan itu sudah tahu tinggalnya nanti di mana. Dan juga yang rinci jawabnya, memang kalau misalnya mau ke Singapura Pak. Nanti saya tinggal di sini dan pulang tanggal sekian. Kalau misalnya beda kasus lagi, mau bekerja, disiapkan kebutuhan dokumennya. Ada visa kerjanya, ada kontrak kerjanya, ada jaminan sosialnya. Lebih lengkap lagi kalau misalnya dia lewat PT atau perusahaan, itu ada kartu tenaga kerja luar negerinya. Jadi semuanya sah, semuanya diatur undang-undang. Jadi jangan takut kalau mau melintas di imigrasi, dokumennya disiapkan dulu. Saat sampai di imigrasi, kepada petugas sampaikan, Pak, saya mau ke sini, ini dokumen yang diperlukan. Oke, gitu ya. Intinya jangan takut ya Sobat Mido kalau mau ke luar negeri, yang penting pastikan dulu paspornya. Jangan sampai ketinggalan. Betul. Jangan sampai kurang dari 6 bulan juga ya. Betul. Terus dokumen-dokumen lain, mau tinggal di mana, terus nanti juga berapa lama, dan kita emang diwawancara ya. Proses itu nanti ada wawancara ya, kayak buat paspor ya. Jadi memang bukan karena petugas imigrasi kepo ya, tapi memang tugas kita adalah untuk melakukan itu, bagian dari pengawasan juga ya. Itu bagian pengawasan juga, bagian dari prosedur juga. SOP ya. Di TP kita kan juga melaksanakan fungsi keimigrasian, ada pelayanan keimigrasiannya, ada penegakan hukum keimigrasian, ada menjaga keamanan negara, dan juga ada fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oke, menarik sekali. Bagi Sobat Mido yang mau keluar negeri, jangan lupa catat tips dan triknya yang untuk keluar negeri, karena memang penting sekali ya. Kita tahu informasi terkait dengan keberangkatan ini, khususnya atau kepulangan saat kita berada di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, agar kita juga lancar
Jadi kita happy karena tidak tercantol-cantol ya istilahnya ya. Kita happy juga di fase pemeriksaan ini. Oke, Sobat Mido semuanya. Ini adalah sesi terakhir ya mungkin ya dari podcast kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan, Sobat Bidu semua bisa menghubungi ke hotline kita di bawah ini ya. Nanti bisa dicatat. Kita ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook juga, dan ada hotline WhatsApp juga yang 24 jam ya. Oke, demikian. Terima kasih Mas Jonathan hari ini. Sama-sama. Iya, bisa. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sharing lagi ya. Oke, terima kasih Sobat Mindo. Salam Nyaliwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.